Jika Amerika Serikat punya penjahat-penjahat legendaris yang terkenal seperti Billy the Kid, Jesse James, Bonnie dan Clyde, dan lainnya, Indonesia juga tidak kalah. Dengan tidak bermaksud membenarkan kejahatan mereka, Indonesia juga punya penjahat-penjahat legendaris seperti Kusni Kadut, Mat Peci, Slamet Gundul, Johnny Indo, Edi Sampak, dan lain-lain. Nama-nama di atas dikenal sebagai perampok kelas kakap yang melegenda. Kisah hidup mereka pun sebagian menjadi inspirasi film. Nama terakhir Edi Sampak melakukan kejahatannya di Sukabumi dan di Cianjur. Kemudian ia lari dari penjara dan selama 22 tahun hidup buron mengelabui aparat hukum. Proses penangkapan Edi Sampak berjalan cukup mulus. Jauh dari kesan hiruk-pikuk lazimnya mencokok penjahat berbahaya, tanpa todongan pistol, apalagi rentetan tembakan. Malah bentakan tak terdengar, mungkin karena target sudah sepuh. Mula-mula aparat hukum mengetuk pintu rumah target di kawasan Jayanti, Tangerang, Banten. Berpura-pura menjadi tamu, petugas menyapa, "Saya dari Garut," sambil menyalami tuan rumah seorang lelaki tua. Sesaat sang tuan rumah termangu keheranan. Aparat pun memborgolnya dengan cekatan. "Bapak ikut kami," katanya. Tak lupa, si tamu juga berpamitan pada nyonya rumah. Mereka kemudian meluncur pergi. Lelaki gayak itu pasrah. Mulanya ia mengira diculik dan akan dibunuh. Setibanya mobil di Pemasyarakatan Militer atau Masmil Cimahi, Jawa Barat, barulah dia ngeh telah dicokok aparat dari polisi militer. Berakhir sudah pelarian yang sudah berjalan 22 tahun. Pria tua yang ditangkap oleh aparat polisi militer itu tidak lain adalah Edi Maulana Sampak, perampok dan pembunuh berdarah dingin dari Cianjur, Jawa Barat. Ia adalah terpidana mati yang kabur dari Inrehab Cimahi pada tahun 1984. Edi baru tertangkap di tahun 2003 saat ia berusia 67 tahun. Peristiwa perampokan dan pembunuhan yang dilakukan Edi sendiri terjadi pada tanggal 20 Agustus 1979. Atas kejahatan Edi, 4 orang tewas di tempat dan 1 meninggal di rumah sakit. 4 lainnya luka-luka, termasuk Nung Sumpena yang tertembak 2 pelor di bahu kanan, kemudian menjadi saksi kunci kejahatan Edi. Saat itu muncul Sersan Mayor Edi Sampak. Edi meminta gajinya diberikan duluan. Ia beralasan untuk membeli bensin. Karena tak mau melanggar prosedur tapi tidak enak dengan Edi, Sutarjat meminjamkan uang ala kadar miliknya. Siangnya, rombongan Sutarjat pulang ke Cianjur menumpang minibus Colt bernomor polisi D5791G yang dikemudikan Iding dengan kenek Sugandi. Edi bersama temannya yang bernama Oyeng ikut menumpang. Mereka duduk di bangku belakang. Masuk Cianjur di daerah Gebrong, Edi meminta sopir belok ke perkebunan teh. Edi pura-pura hendak mengambil kambing. Sang sopir manut saja, penumpang yang lain juga tidak keberatan. Sekitar 1 kilometer masuk ke jalan desa yang sepi itu, tidak ada penumpang yang curiga. Sampai akhirnya terdengar bunyi gesekan dan bunyi klik, suara senjata terkokang. Seluruh penumpang angkot langsung berpaling sumber suara. Saat itulah Edi sudah terlihat menggenggam senjata Carl Gustav yang rupanya dibawa di dalam tas. Merasa terpegok, Edi segera bertindak. Monjong senjata di tangannya menyalak, memuntahkan peluru secara membabi buta. 5 orang penumpang tewas seketika, termasuk Serma Sutariat dan 2 orang tak dikenal. Sementara Koptu Sempena, pengemudi Iding, Kenek Sugandi, serta penumpang Aliun bin Askar dan Duduh Sudrajat menderita luka berat dan ringan. Kebiadabannya tidak berhenti di situ. Sebelum meninggalkan para korban, Edi membakar mobil dan penumpangnya untuk menghilangkan jejak. Bahan bakarnya bensin di dalam jerigen yang dibawa Oyeng. Uang di tangan Sutariat sejumlah 21,3 juta rupiah berhasil dibawa kabur Edi dan Oyeng. Penduduk setempat yang datang dan memberikan bantuan sempat mendengar Koptu Sempena mengucapkan sesuatu.
"Aduh, tega benar Edi Sampak menembaki teman sendiri," ucap Koptu Sumpena sambil merintih. "Edi Sampak yang mana?" tanya seorang penduduk. "Serma Edi Sampak yang gagal jadi kepala desa Nagrak." Edi memang dikenal pernah jadi calon kepala desa Nagrak, bahkan ia ambisius. Namun karena sifatnya yang keras dan gampang naik darah cuma gara-gara persoalan sepele, banyak orang tidak suka. Hanya saja warga yang mengungkapkan perasaannya secara terus terang tidak berani, karena Edi pembina di desa itu. Untuk menggalang dukungan, Edi royal bagi-bagi hadiah, misalnya menyumbang lampu petromak untuk masjid dan tempat ibadah lainnya. Menurut Edi, melalui pendekatan kepada para tokoh agama, dukungan rakyat bakal bisa diraih. Namun, sayangnya masyarakat desa punya cara lain untuk menyampaikan sikap protesnya. Ketika pemilihan berlangsung, sebagian besar pemilih memasukkan suaranya ke kotak kosong yang jadi rival Edi. Alhasil, dari sekitar 2000 suara, Edi hanya meraih 786 suara. Ambisinya menjadi kepala desa kandas, padahal ia sudah menghabiskan uang sekitar 3 juta rupiah. Pengadilan Militer Priangan Bogor lalu mengganjar Edi hukuman mati pada 13 Juni 1981. Mahkamah Agung telah menguatkan putusan ini. Edi pernah mengajukan gerasi tapi ditolak. Akhirnya pada 24 Desember 1984, Edi nekat melarikan diri dari rumah tahanan militer Inrehab Cimahi. Saat buron, rupanya Abah Edi tidak pernah menetap lama di satu tempat. Menurut penuturannya, dari Cimahi ia langsung ke Serang, Banten. Edi kemudian mengantongi KTP dengan nama Sidik. Ia kemudian berkeliling ke sejumlah kota seperti kota Palembang, Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Edi juga menggeluti banyak profesi, mulai dari pedagang hingga menjadi ustadz. Lelaki yang aslinya dari Banten ini rajin mengirim wesel pos kepada istri ketiganya, Sayeti, yang tinggal di rumah sederhana di Jayanti, Tangerang. Merasa aman, Edi kemudian menetap di Jayanti. Warga sekitar pun tahu siapa dia. Kepada warga, Edi bilang kasusnya sudah selesai dan warga percaya. Edi lalu membuat kesalahan fatal. Beberapa kenalan mengajak menerbitkan koran dan tabloid dan Edi setuju. Celakanya, ia nekat memakai kembali nama aslinya kendati agak diubah susunannya menjadi Maulana Edi Sampak. Nama ini tercantum dalam masthead di tabloid berita alternatif dan koran Surya Pos Banten. Di dua media cetak itu, Edi masing-masing menjadi pembina dan penasihat. Nampaknya, nama terang itulah yang tercium petugas keamanan. Edi akhirnya tertangkap. Usianya sudah 84 tahun. Kini Edi Sampak alias Abah Edi, begitu ia dipanggil oleh sesama napi, menghabiskan masa tuanya di penjara Nusa Kambangan. Usianya sudah 84 tahun dan tidak jelas apakah ia dieksekusi mati atau tidak. Abah Edi kini lebih banyak beribadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Walaupun usia sudah tua, tapi ia tampak sehat secara fisik dan mental.